Kami dari kelompok 5 atas nama Gibran, Rizky, Argam, Christian, Emtah yang akan membawakan audit TI dan proses audit TI. Proses audit TI. Auditing TI muncul seiring dengan pesatnya teknologi informasi, di mana peranan komputer dalam proses auditing sangat penting. Bahkan sekarang ini mulai dari input, proses, dan output telah banyak yang menggunakan komputer atau sudah tidak manual lagi. Audit TI adalah bentuk pengawasan dan pengendalian dari infrastruktur teknologi informasi secara menyeluruh. Audit TI ini dapat berjalan bersama-sama dengan audit finansial dan audit internal, atau dengan kegiatan pengawasan dan evaluasi lain yang sejenis. Pada mulanya, istilah ini dikenal dengan audit pemrosesan data elektronik, dan sekarang audit TI secara umum merupakan proses pengumpulan dan evaluasi dari semua kegiatan sistem informasi dalam perusahaan itu. Istilah lain dari audit teknologi informasi adalah audit komputer yang banyak dipakai untuk menentukan apakah aset sistem informasi perusahaan itu telah bekerja secara efektif dan integratif dalam mencapai target organisasi. Pemanfaatan teknologi informasi sebagai pendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi harus diimbangi dengan keefektifan dan efisiensi pengelolaannya. Maka dari audit TI harus dilakukan untuk menjaga keamanan sistem informasi sebagai aset organisasi, untuk mempertahankan integritas informasi yang disimpan dan diolah, dan tentu saja untuk meningkatkan keefektifan penggunaan teknologi informasi secara mendukung serta efisiensi dalam organisasi. Selanjutnya, tujuan IT audit. Di sini dapat kita lihat ada beberapa tujuan IT audit. Yang pertama, ketersediaan, kerahasiaan, dan integritas. Ketersediaan di sini adalah sebuah informasi apakah informasi pada perusahaan dapat menjamin ketersediaan informasi dapat dengan mudah tersedia setiap saat. Selanjutnya, kerahasiaan. Kerahasiaan informasi, apakah informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi perusahaan hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang berhak dan memiliki otorisasi. Selanjutnya, integritas. Apakah informasi yang tersedia akurat, handal, dan tepat waktu. Manfaat audit IT. Ada beberapa manfaat dalam audit IT, yaitu manfaat pada saat implementasi. Dan ada berbagai dalam manfaat ini. Yang pertama, institusi dan mengetahui apakah sistem yang telah dibuat sesuai dengan kebutuhan ataupun memenuhi kriteria. Yang kedua, mengetahui apakah pemakaian telah siap menggunakan sistem tersebut. Yang ketiga, mengetahui apakah outcome sesuai dengan harapan manajemen. Selanjutnya, di sini ada manfaat setelah sistem live. Dan ada beberapa dalam manfaat ini. Yang pertama, institusi mendapat masukan atas risiko-risiko yang masih ada dan saran untuk penanganannya. Yang kedua, masukan-masukan tersebut dimasukkan dalam agenda penyempurnaan sistem, perencanaan strategis, dan anggaran pada periode berikutnya. Yang ketiga, bahan untuk perencanaan strategis dan rencana anggaran di masa mendatang. Yang keempat, memberikan reasonable assurance bahwa sistem informasi telah sesuai dengan kebijakan atau prosedur yang telah ditetapkan. Yang kelima, membantu memastikan bahwa jejak pemeriksaan atau audit trail telah diaktifkan dan dapat digunakan oleh manajemen.
auditor maupun pihak lain yang berwenang melakukan pemeriksaan. Ya, selanjutnya alat dan teknik audit TI. Yang pertama, teknik audit berbantuan komputer merupakan teknik yang menggunakan perangkat lunak untuk membantu auditor dalam memperoleh dan mengevaluasi bukti audit. Contoh alat bantu yang digunakan termasuk Generalized Audit Software, Spreadsheet Application, Database Management System, dan Query and Reporting Application. Yang kedua, pengujian dan evaluasi sistem melibatkan pengujian aplikasi proses, operasional manajemen data, kebijakan prosedur hingga keamanan data pada sistem teknologi informasi perusahaan. Yang ketiga, pemeriksaan rumus proses bisnis untuk memastikan integritas data dan ketepatan dalam proses bisnis. Yang keempat, analisis data meliputi ikhtisar, sort, merge, split, and ratio untuk analisis data serta membandingkan data antar berbagai prosedur audit yang dilakukan. Yang kelima, pemeriksaan transaksi. Beberapa transaksi dapat diuji lebih efektif dengan menggunakan komputer untuk memeriksanya. Yang keenam, pemeriksaan saldo akun. Transaksi atau saldo akun dapat direview dan dicetak laporannya untuk pos-pos yang tidak biasa dengan cara yang lebih efisien. Yang ketujuh, pengelolaan database. Digunakan untuk pengujian substantif, tambahan dengan efisiensi yang lebih baik. Di sini dapat kita lihat COBIT. Pada umumnya, COBIT ini adalah kerangka kerja atau framework tata kelola TI yang mendefinisikan cara dan metode untuk suatu organisasi. Kehadiran COBIT dapat diharapkan mendukung perusahaan atau organisasi dalam menerapkan, mengelola dan memantau tata kelola TI. Ya, kerangka kerja COBIT dibuat oleh ISACA atau dibaca ISACA. Untuk di sini fungsinya untuk menjembatani GAP yang krusial antar masalah teknis, risiko, bisnis, dan juga kontrol rekrutmen. Oleh karenanya, COBIT memberikan pedoman dan langkah-langkah untuk memanfaatkan sumber daya dan proses TI secara efektif. Framework tata kelola TI. Di sini ada beberapa framework tata kelola TI yang selain COBIT. Ya, dapat kita lihat ISO atau IEC 38500 merupakan standar yang menyediakan prinsip dalam mengevaluasi, mengarahkan, dan memonitor tata kelola TI perusahaan. ISO IEC 31000 merupakan standar yang menyediakan prinsip dalam mengelola risiko perusahaan. ISO atau IEC 27000 merupakan standar yang menyediakan prinsip dalam mengelola keamanan informasi perusahaan. ITIL atau Informasi Teknologi Infrastruktur Library dan ISO atau IEC 2000 merupakan kerangka kerja dan standar yang menyediakan referensi dalam melakukan pengelolaan layanan TI di perusahaan. Strategi TI. Strategi TI merupakan salah satu untuk menggapai atau mencapai tujuan kita harus menyusun strategi kita. Pendekatan untuk menciptakan
kapabilitas teknologi informasi secara maksimal dan berkelanjutan bagi suatu organisasi. Selanjutnya, manajemen risiko. ISO 31000 adalah panduan penerapan risiko yang terdiri atas 3 elemen. Yang pertama, prinsip, kerangka kerja, dan proses. Prinsip manajemen risiko adalah dasar praktek atau filosofi manajemen risiko. Kerangka kerja adalah pengaturan sistem manajemen risiko secara terstruktur dan sistematis di seluruh organisasi. Proses adalah aktivitas pengelolaan risiko yang berurutan dan saling terkait. ISO 31000 memberikan panduan tentang manajemen risiko secara umum. Dalam audit TI, ISO 31000 dapat digunakan sebagai kerangka kerja untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengurangi risiko yang terkait dengan teknologi informasi. Standar manajemen proyek ISO 27001. Standar ini fokus pada keamanan informasi dan mencakup seperangkat kontrol yang harus diterapkan dalam sistem TI. Organisasi dalam audit TI, ISO 27001 membantu mengidentifikasi risiko keamanan informasi dan mengukur kepatuhan terhadap standar tersebut. Di sini juga terdapat COBIT. Dengan mengikuti kerangka kerja COBIT, auditor dapat memastikan bahwa proyek TI berjalan sesuai dengan tujuan dan lancar dengan kebijakan organisasi. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.